firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya itu Bang salah. Saya mau koreksi ya. Itu masalahnya kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai. Oke. Di ayat 14 Bang Zuma, saya mau koreksi ya Bang Zuma. Itu salah. 14 itu 14 ayat. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Katanya satu-satunya Tuhan adalah Dia. Kok Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Memang Tuhan itu punya berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak. Artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, berarti Dia berkata-kata dari siapa? Sebelum kita lanjut Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya bagi Bang Zuma ya. Saya mau pertanyakan Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita yang terjadi tentang Nabi Isa. Terima kasih, gak masalah. Pak Zuma mengatakan seperti itu, bahwa itu di kitab suci saya ditulis oleh wartawan-wartawan ya, enggak masalah. Berarti Anda percaya dengan isinya apa tidak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan yang kemudian maksudnya kebenaran ya, ketika ditulis oleh seorang wartawan kitab saya, apakah Anda percaya dengan tulisan itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Saya percaya itu, tapi bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Begitu jelasnya. Berarti Anda percaya bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan, pertanyaan saya, mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu, mengatakan kepada saya, sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan, sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab? Iya, jadi gini Bung, kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam, jangan kamu Islam, kamu jawab pertanyaan saya. Maka kitabnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus, maka kitabnya itu Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus. Gitu. Bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencobai Yesus itu adalah iblis? Karena orang yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah iblis, maka dia mencobai Yesus. Sedangkan orang yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan mencobai Yesus. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Oleh karena itu, dia adalah iblis. Karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk kebenaran Tuhan itu. Kalau Anda percaya dengan kitab suci, saya mau mengatakan bahwa saya akan pertanggungjawabkan kebenaran itu. Tetapi kalau Anda, sebagian yang menguntungkan Anda percaya, tapi sebagian yang memojokkan Kristen, itu yang Anda cari, itu saya tidak bisa menanggapi pernyataan dari Anda. Ya, ini kan kitab saudara yang menceritakan itu, bukan Al-Quran. Maksud begini Bang, kalau kitab saya, mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian, sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan, Anda tidak mengambilnya? Jadi gini saudara, kitab saudara itu catatan wartawan. Yang namanya
yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan. Yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Hilaf, salah, keliru. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini, ya, yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan, itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain. Maksudnya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah memahami perkataan Bang Juma, bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan. Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini, saya coba tanya Bang Juma, maaf ya, Bang Juma langsung jawab dan saya langsung memberikan sedikit narasi lah. Enggak lama lah, kita 2 menit begitu ya, biar enak diskusinya kan. Kira-kira menurut pemahaman Bang Juma, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda? Kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang Bang, tika jawab sama dan beda gitu aja. Nggak usah. Kalau yang kamu sembah, Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan dengan Nabi Isa, itu adalah oknum yang sama. Sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda. Itu 2 oknum yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Dari jawaban Bang Juma ini, saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma, sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami menyamanyamakan antara Nabi Isa dengan nama Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke, tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur, yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke. Itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah. Karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda berbicara, saya persilakan Bang Juma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti.
Ya, saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Sabar, sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Hah? Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya itu kita kata yang siapa? telah hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya bukan gini. Kata Yesus itu. Mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta, Anda kan mengatakan bahwasanya kok saya membaca dalil malah gimana sih? Silakan coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia? Saya mengatakan. Apa itu? Saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. Satu Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul dosa kita. Dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma saya pikir berilmu, padahal kagak ada, Bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti Petrus. Nah, Petrus yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? Sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan sebutkan Dia sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu di situ mengatakan itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di Al-Quran, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan. Dia menyampaikan firman. Dia mengatakan. Yang saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia?
Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang. Kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya, lari-lari karena satu saya bisa jawab. Iyalah, karena Anda membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan data yang ada di kitab para nabi. Enggak masalah. Saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Enggak ada puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan dulu Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan. Sabar. Jangan kau. Apa Imamat? Anak zaman. Sabar anak zaman. Gantian Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Molok. Jangan lari. Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kata Petrus, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasen dan syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus. Tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi santai aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Oke aja nanti berbicara mengenai kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham. Maksud saya. Tuhannya Abraham ini Bang hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan begitu. Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Kita Anda membawa 1 Petrus. Jangan lari-lari. Begitu mau saya. Anda membawa 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Dipersembahkan kepada siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Jelas kata Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Kalau ada? Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. Dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga diskusi Bang Juma lari benar. Lari ke sana kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati?
tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah. Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar, santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa, nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 berapa? 28. Ya. 928. Oke. Slow aja. Ya. Anda baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Zuma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Bang Zuma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk tidak ada kata persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, silakan kamu buka dengan dalilmu. Coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari Pak, jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari kamu ke original text. So tahu bahasa original Ibrani. Teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma, benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ ada yang bisa buka kamera? Teman-teman ada yang buka kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana? Kita di monitor saya sudah pais Bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua, benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam dulu, kamu minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Artinya mempersembahkan atau mengorbankan. Mempersembahkan
Mempersembahkan, dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Bang Juma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata diskopero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Cuma ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok. Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia, apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Benar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Masalahnya, ketika saya jawab, bahasa jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke. Saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya. Tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero artinya persembahan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. Saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa udah kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Al-Hujjah. Mundur-mandir diskusinya. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, tadi saya sebelumnya saya diskusi dengan Kristen terima barang jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, buka kamera dong, jangan takut.
Sok tahu. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, Kalau kamu tidak akui Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia, tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Mengorbankan. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari-lari ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan? Dengar. Bukankah kamu? Adakah dalam dalil? Oke, adakah dalam dalil bahasa Indonesia Yang dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Bung, lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal. Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Muter Amsal lagi ini. Loh, dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya tidak benar. Saya membaca dalil. Kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cahayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika ingin mengkaji kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Gak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi
Tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Kalau Anda tidak bantah, saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Kamu dengar. Itu nggak bisa menjawab kau. Setanmu itu menutup akalmu. Itu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan kurban itu persembahan. Lah, saya tidak omong persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada kurban berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya ke Zuma. Tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Muroncong. Kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar bahasa atau kita mau belajar bahasa? Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Salah. Di situ original teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan tahu Prospero. Ya harus. Yang kamu tahu, saya cuma ingin tahu itu aja. Ngapain saya tahu yang lain? Karena kamu mencari kesalahan. Karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban dengan persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia mengorbankan sembelihan. Kalau persembahan Kristen tidak diajarkan pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? Bukan kurban. Yang saya heran udah jelas waktu Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Jadi setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena cuma sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Hanya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya karena politik, kenapa larinya ke dosa? Iya, setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Zuma akal-akalan.
Lalu kalau iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. Beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Yesus ini disalib untuk apa? Yesus ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk apa? Penyalipan. Yesus ini disalib untuk apa? Cuma sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan, untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, dia di persalib itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. Darah tercurah dan apa pula pada umat manusia? Manusia mana minta tebusan darah, aku celuk? Kamu minta, kamu minta darah manusia. Kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran kekristenan. Apa pula tidak ada korban? Jadi Yesus itu apa? Itu proses ilahi itu. Proses ilahi nenek moyang dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati aja. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat, itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi, memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini korban. Yesus ini korban. Kemudian sebagai korban kalian jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya, proses salib korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena proses dosa? Politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus. Aduh, sebagai putra Yahya dengan dosa kalian? Dia menjadi apa korban hubungannya dengan dosa kalian? Coba apa hubungannya? Manusia sendiri yang dengan dosa kalian? Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu, di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? Setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu, tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini Bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, enggak masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal politik. Yang saya mau Oke, Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja Bang. Kan ada sudah selesai.
Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya, Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau enggak? Itu mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan, maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai darah kalau manusia. begitu, Itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu siapa yang menerima korban itu? Siapa yang menerima sudah sesuai dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan itu tidak ada dalam perjanjian lama bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Umat Kristen sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah tadi yang korban manusia kan? Makanya muncul pertanyaan. Tapi tidak sama dengan jalan logiknya itu korban yang sembelihan, bukan begitu. 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu menurut kalian. Itu menurut kalian. Itu bukan menurut Kristen. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah Bang. Ke gereja aja Bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Juma, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu menjadi pengorbanannya. Iya, saya tahu proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, menebus dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu, proses korban disalib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana kaidah itu? Cuma bagaimana menumpahkan darah. Ini kaidah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? Yang di proses kejadian itu. Iya, di mana itu bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, ditumpak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan. Itulah yang keyakinan umat Kristiani. Berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. Itu ada dari dalam rangkaian sejarah dari maupun tadi, dalam Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Rupa-rupanya itu hanya imannya Kristen. Pantasan aja susah kalian menjawab pertanyaan saya. Karena saya harus memiliki data. Harus punya data kalau saya. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya.
kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Bukan apa, proses sakramen. Sama yang di pikiran perdepanan tadi itu sakramen. Padahal itu adalah murni bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penembusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Sementara pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya, Bang, Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kita tidak bisa lawan ke kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya, kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani, itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, ini itu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari mana? Itu yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu menjadi cuma bahasa simbol. Saya kasih bocoran. Jadi penyembelihan kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2,
beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu yang saya jelasin tadi benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembelih, disalib, dipukulin, itu proses politik. Iya, yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi dan Romawi. Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Saya tanya, Tuhan Anda yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban hewan. Sembelihan, korban bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia. Terus dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. Itu yang saya tanya. Dari mana Kristen dapat ilmu? Saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya. Saat korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya tanya ada, kan? Dari mana Kristen dapat ilmu? Korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen. Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi, Tuhannya juga Kristen, minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Ya, binatang pun sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Terus, binatang pun sudah tidak. Terus cuma sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku, bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol Bang, tidak tahu apa-apa. Iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku dilarang sama abangku. Loh? Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang ustadz. Aku kan kemarin. Oh iya. Silakan. Dia bilang begini, kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu belajar Al-Quran lagi, tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang, bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Contoh pertama macam saya ini ya, setiap hari sholat 5 waktu, apakah kamu mampu? Dia bilang, sedangkan dalam gereja nih kau ini dalam seminggu kadang pergi kadang tidak. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya terus jadi dia menolong saya abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Mbak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar.
dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau, Masya Allah. Nah cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi, kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu kira langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu, nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah kalau begitu, kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat, baru perdalam Al-Quran, perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih, saya tidak paksakan, silakan saya kembalikan kepada Anda. Mau atau tidak, kan gitu. Karena berbeda kalau hidayah yang berbicara, itu berbeda. Tidak mesti belajar Bible dulu, tidak mesti kemudian belajar Quran dulu. Kalau sudah hidayah, selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah, karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar, barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan. Habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, udah belajar. Dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh enggak gitu Bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjenggop. Masuk dulu Bang, daftar sebagai siswa, di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1, 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas dulu ya, saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan Bang. Masa Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong? Kalau Anda ingin belajar dulu, pelajaran kelas 1 Anda udah mahir, pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6 baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP Bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam, belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu Bang, masuk dulu Bang. Jangan nunggu belajar di luar.
Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya. Gimana? Abang, saya sambil belajar dulu dengan abang saya. Dia bukannya tidak berani mau syahadatkan saya. Dia bilang kamu cukup tahu sedikit saja, dia bilang. Yang pertama kamu harus tinggalkan minuman. Masalahnya saya peminum, Bang. Aduh. Itu yang abang saya ragukan. Ini keluarga saya Muslim semua, Bang. Nah, terus saya, untungnya minum apa, Bang? Ya. Untungnya minum apa? Saya ini peminum, itu yang masalahnya. Bisa lah, nggak mungkin lah Bang. Kita mau jadi peminum terus. Masih sehat sih enak badan Bang. Nanti kalau sudah mulai agak usia, peminum itu bahaya Bang nanti. Efeknya nanti di tua-tua gitu loh. Usia kalau sudah lanjut bahaya Bang. Kami orang timur nih Abang, aduh susah. Belum tahu orang Makassar tuak balo di sini Bang. Itulah Makassar sampai NTT itu sama. Bang. Iya. Lebih baik Anda masuk sekolah, salah satu nilai merah kan bisa diperbaiki daripada tak ada nilai sama sekali. Orang mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Ngeri Bang, ngeri Bang. Betul lah Bang. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam, lalu kemudian Anda beriman kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik, sesekali minum pakai mandi pun tidak apa-apa, minumannya tidak masalah. Pakai anggur sikat gigi juga nggak masalah. Yang penting Anda masuk lingkaran Islam dulu. Ada juga orang Islam Bang dari lahir, tapi masih juga peluk botol. Ada, tapi ada masa di mana orang yang sudah di Islam itu, ketika mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amalan soleh, itu dosa-dosanya akan diampuni. Apalagi kalau Anda masuk Islam betul-betul bertobat, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin berhenti minum, tapi ternyata belum bisa juga berhenti. Ya jalani aja pelan-pelan. Sama dengan pendeta yang pernah saya syahadatkan, yang orang Polmas. Ini udah 4 kali 6 kali kayaknya aku ceritakan. Gimana Bang Suma? Boleh nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-kali saya makan babi. Boleh nggak kemudian sekali-sekali saya minum? Apa yang saya katakan? Boleh. Silakan aja. Yang penting masuk Islam dulu. Tapi ingat ya, tidak ada pembolehan secara hukum. Tetapi karena ini berbicara mengenai pemindahan akidah dari kafir menjadi Islam, saya katakan silakan aja. Apa yang terjadi Bang? Ketika dia datang ke saya, boleh nggak saya makan babi sekali-sekali Bang? Nah, bukan cuma itu loh, syarat dia minta. Boleh nggak saya itu salatnya jangan deh 5 kali sehari, kata beliau. Ini sekali seminggu aja, malasnya minta ampun. Apalagi 5 kali sehari Bang, sampai dia tepuk pundak saya. Adalah sesuatu yang mustahil, kata beliau. Tidak mungkinlah itu bisa terjadi. Tapi aku yakin Islam itu betul. Cuman kebiasaanku ininya yang nggak bisa aku tinggalin. Singkat cerita apa? Kantor saya waktu itu sempat ada terjadi sedikit, ada kebakaran kecil. Mengheboh kantor saya waktu itu. Mengheboh. Kebakaran kantor, datang semuanya orang banyak, polisi dari pemadam kebakaran datang. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk seperti itu, saya di kantin, saya didatangin seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ustadz ini, Ustadz Yusuf. Ingat kali aku namanya, Ustadz Yusuf. Ya, ada apa ustadz? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya bawa Pak Pendeta ini.
Ah, pendeta kok penampilan pendeta kok pakai surban, pakai baju panjang gitu. Pendeta. Enggak salah, Ustaz. Enggak, ini yang biasa nelpon, yang sering-sering nelpon. Saya dari Polman, kata beliau. Oh ya? Iya. Oh, Masya Allah. Peluk, dia cium tangan saya balik cium tangannya, kemudian kami pelukan, duduk dia curhat. Sambil keluar air mata menangis, gemetaran dia ngomong. Apa ya? Saya juga masih ingat-ingat. Pendeta yang mana ini ya? Tapi karena dia sebut, dia banyak memurtadkan orang di pelosok-pelosok. Nah, saya baru ingat, oh iya betul, pernah saya ditelepon. Akhirnya saya candai beliau. Sebelum dia meneteskan air mata, saya candai. Bagaimana Pak Pendeta? Aku bilang, masih sering makan babi. Langsung dia pegang pundak saya, katakan apa? Jangan kamu sebut itu, Bang. Jangan kamu sebut. Kenapa? Jangankan mencicipinya lagi, mendengarkan saja saya sudah mual. Begitu juga minuman. Lalu saya takjub kan, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi bagaimana sholatnya? Bolong-bolong. Boleh tidak, kata beliau, boleh tidak sholat itu jangan 5 kali sehari aja satu malam, sehari semalam. Kalau bisa tambahin. Hah? Kenapa bisa? Ditimpali sama Ustaz. Itulah Bang Zuma, beliau sudah rasakan nikmatnya sujud. Beliau sudah rasakan nikmatnya sholat. Ternyata sholat itu menenangkan pikirannya, membuat kemudian hatinya menjadi tenang. Sehingga kalau bisa dia sholat aja terus. Beliau ini sudah sejak saya syahadatkan tidak pernah ketinggalan sholat sunnah-sunnahnya. Rajin sekali sholat sunnah. Ternyata lebih nikmat sholat daripada tidur, kata beliau. Lebih nikmat berzikir kepada Allah daripada minuman. Lebih nikmat kemudian dia makan nasi dengan garam bersama dengan Allah daripada dia makan babi dan minum minuman keras, tapi dia jauh dari Allah. Oh, saya berdiri, saya peluk lagi. Saya pun ikut terharu waktu itu, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih dengarkan ini, panjang umur, sehat selalu. Itu Bang, dia katakan boleh nggak saya masuk Islam, tapi saya sesekali minum, sesekali saya mau cicipi babi. Karena nggak bisa Bang, semua nggak mungkin. Ini kebiasaan saya dari kecil. Saya besar dari makanan ini, saya besar dari minuman ini. Bayangkan aja, saya makan nasi pun minumannya harus ini Bang, kata beliau. Saya katakan waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ya udah, silakan masuk aja dulu. Lama-lama dia masuk, dia rasakan ternyata nikmatnya ibadah ini membuat saya jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang kemarin. Subhanallah. Nah inilah kalau bisa. Saya ngomong begini karena saya alami. Saya ngomong begini karena ada mualaf yang ada seorang yang tokoh agama yang saya syahadatkan, dan pengalaman itu dia ceritakan sama aku. Dan memang dia minta, boleh enggak sesekali, bahkan demi Allah saking lucunya dia ngomong apa sama aku, boleh enggak sesekali saya masih ke gereja berkhutbah. Coba, gila enggak? Gila enggak? Kenapa bisa Bang? Aku bilang gitu. Kenapa bisa Bang? Masalahnya banyak yang kumurtadkan Bang. Takutnya kalau mereka tahu saya terang-terangan langsung ke Islam, hancur saya nanti. Betul, rumahnya dihancurin sama masyarakat di situ. Maksudnya sama orang-orang yang dimualafkan, dimurtadkan. Iya, sampai dia pindah dari kampung. Enggak di situ lagi dia. Itu tahun berapa itu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di Polmas deh, Polwali. Iya, perbatasan Majek nih Polmas. Di gunung, di gunung. Gunung yang banyak pokok-pokok di sana, pokok-pokok. Nah itu dia Bang. Nah ini orang banyak memurtadkan orang. Di pelosok-pelosok petani-petani itu baik dimurtadkan. Giliran dia yang syahadat, yang dimurtadkan ini marah. Kau aja kita ke sini, kau yang kembali ke Islam, kau tinggalkan kami di sini. Diusir dari bukan diusir, lari dari perkampungan. Nah ini sebagai contoh saudara, masuk sekolah dulu. Tidak apa-apa nilai Anda merah, yang penting bahasa Indonesianya 5, bahasa IPS-nya 5, IPA-nya 5, matematikanya 5, kemudian kesehatan 5, bahasanya 5. Terserah, yang penting jangan merah semua. Kalau 5 semua tidak masalah. Yang penting masuk dulu.
Step by step ya Ustaz. Ya, step by step. Boleh nambahin Bang? Ya, silakan Dinda, silakan. Masuk Ustaz Wafi, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang, tidak ada pelarangan khamr, minum bir dan minum-minuman memabukkan yang lain ya, yang dibahas secara detail dan halus Al-Quran itu. Jadi pelarangan Al-Quran untuk minum khamr Bang, untuk minum bir itu halus Bang, dan step by step. Abang tidak akan pernah menemukan kitab suci manapun selain Islam yang mengerti kepada orang yang sudah terlanjur minum bir setiap hari. Jadi dulu Bang, Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi dan beliau punya kebiasaan minum khamr, minum bir. Dan sahabat yang lain seperti Nuaiman dan lain sebagainya punya kebiasaan minum bir. Apakah Rasulullah langsung bilang haram-haram? Kalau masuk Islam tidak boleh? Enggak Bang. Ternyata Al-Quran saja mengerti keadaan orang-orang yang sudah terlanjur setiap hari minum bir. Pertama, di dalam surah An-Nahl ayat ke-67 Bang, Allah berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Artinya, dari buah kurma dan anggur yang kalian jadikan sebagai bir yang memabukkan dan kalian mencari rizki dari itu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mikir. Nah, Allah ngajak mikir dulu nih, bukan langsung dilarang, langsung haram. Enggak, Allah ngajak mikir dulu. Orang yang nyari rezeki lewat anggur, lewat kurma, lalu anggur dan kurma itu dijadikan minuman yang memabukkan, suruh mikir sama Allah, gunanya apa, manfaatnya ke badan apa. Makanya di dalam Islam ada istilahnya muhafadzatul akli. Orang, manusia wajib menjaga akalnya. Khamr itu merusak akal Bang. Kita kalau minum khamr mabuk, akal kita agak normal. Disuruh mikir sama Allah, apa sih manfaatnya? Lalu bisa gimana kamu kalau minum khamr itu? Disuruh mikir dulu, dan langsung haram. Kemudian para sahabat, orang-orang di zaman Nabi bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Setelah Allah mengajak para sahabat mikir bahwa khamr, minuman bir gak ada manfaatnya, merugikan kepada badan, akal pun tak sehat, keturunan kita pun bagaimana nanti kalau sampai niru seperti kita. Meskipun kadang kita peminum, kita tidak mau anak kita jadi peminum juga. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, sebenarnya gimana minuman bir itu Nabi? Minum-minuman yang memabukkan itu bagaimana Nabi? Nabi menjawab, ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, ini juga pemain judi ya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kata Allah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Halus Al-Quran Bang, tidak langsung dosa aja, ada memang manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, halus. Kemudian karena mereka sudah masuk Islam, akhirnya mereka wajib sholat 5 waktu Bang, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu Nabi bilang melalui ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalau sudah sadar, bolehlah kalian sholat. Kalau masih mabuk, jangan sholat. Ini hati-hati sekali Rasulullah Bang. Tidak kemudian langsung dilarang, karena sholat itu 5 kali sehari, otomatis para sahabat tidak akan minum minuman yang memabukkan sebelum waktu sholat. Jauh-jauh jam. Kalau sebelum maghrib kurang 1 jam baru mereka berhenti minum khamr.
Diatur tuh jamnya, sedikit demi sedikit dikurangi oleh mereka, Bang. Sampai pada akhirnya mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, maka Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang sudah beriman, sudah masuk Islam, sudah percaya Allah sebagai Tuhan, sudah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, sesungguhnya minuman-minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau semacam judi ya, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian semua beruntung nanti di akhirat. Nah, ini Al-Quran step by step. Al-Quran tahu kalau orang sudah terlanjur jatuh kepada judi dan minum-minuman keras, mereka susah dibilangin, mereka susah dinasehatin. Makanya Al-Quran sedikit demi sedikit, Bang. Dan tidak ada kemudian ayat suci Al-Quran atau kitab suci yang lebih memperhatikan mereka daripada Al-Quran, Bang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Bang Zuma. Di bawah. Jadi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran juga ya, Ustaz Wafi yang menjelaskan itu ya, bahwa memang tidak dipaksakan ya, bagi mereka ada step by step ya, Ustadz ya. Ya, karena coba kita lihat ya di sekitar kita, orang kalau sudah kena judi slot, judi online, sama minum bir ya, minuman keras, itu memang susah. Karena sudah terlanjur, samalah seperti orang merokok ya. Susah kan? Makanya Al-Quran ini sedikit-sedikit dulu bahwa memang kalian bisa nyari rezeki dari khamr itu. Kemudian ini loh, memang berdosa, tapi ada manfaatnya juga, tapi dosanya lebih besar. Lalu diwajibkan sholat bagi mereka, akhirnya kan 5 kali sholat tuh sehari itu, kurangi. Akhirnya para sahabat dulu yang biasanya mabuk ngurangi karena wajib sholat 5 kali, dan ketika sholat tidak boleh mabuk kan, dikurangi sedikit-sedikit sampai mereka benar-benar yakin di dalam hati mereka bahwa tidak ada manfaat dan tidak ada keberkahan dalam minuman keras. Langsung Allah mengatakan bahwa minuman keras itu adalah minuman setan, merusak ke akal, merusak ke jasmani kita. Maka jauhilah, semoga kalian, masih halus loh bahasa Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian nanti beruntung di akhirat. Kan enak bahasa Allah itu, nggak mencaci Allah itu kepada orang pejudi dan orang peminum mabuk, nggak dihina sama Allah. Agar kalian selamat, ayo ini minuman setan, kalian mending minum es belewa, es campur ya, es teh, mending es susu, seperti itu. Kalau kita minum minuman setan, nanti setan minum apa, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang.